Ya, intinya adu-adu mutua, gure-gurelun, ngetanya bertatipu dan bersadar tuh. Ngetanya memang tidak mengerti tentang perkara situasi semenyeh yang sebenarnya. Tetapi yang perlu tanah pegah bahwanya adalah sebuah kekejaman paling zalim yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah kejadian-kejadian masa Dom delay, setelah kejadian Simpang KKA, setelah kejadian Punang Geken yang tanpa penyelesaian hukum ji. Arti kata Indonesia melalui pemerintah Malaysia ini bekerja sama, arti menekan Indonesia, menekan Malaysia untuk agar orang-orang perjuangan orangnya di bumi hanguskan. Ya, menanggap jadinya memang nak kerjasama sehingga terjadi lagi nyota tarik kesimpulan bahwa sanji kita rakyat Aceh orangnya Indonesia tidak mempedulikan. Karena apakah? Kejadian semuanya hurufnya sabuk kekejaman yang luar biasa. Kejadian Simpang KKA luar biasa. Kejadian pembunuhan rakyat Aceh juga luar biasa. Tapi tidak ada pembelaan daripada pemerintah Indonesia. No sabah bukti bahwa getanya hurufnya dianak tirikan oleh Indonesia. Sudah pegah di dalam Indonesia. Jadi cara kaji dan pandang getanya hurufnya bahwa Indonesia orangnya memang benci rumah nih ke Aceh. Di Indonesia orangnya cuma perlu harta Aceh, nya perlu pada debu. Benar. Dan orang yang digunakan tentu saja orangnya adalah orang-orang yang di dalam Nanggro Aceh. Dah orang-orang yang di dalam Nanggro Aceh. Yang terutama orangnya yang bisa mempengaruhi pergerakan di Aceh adalah tokoh-tokoh ulama dan yang gepun. Yang kedua tokoh-tokoh perjuangan. Jadi orang kedua elemennya didekati oleh pemerintah Indonesia karena apa? Karena orangnya berpengaruh. Ketika orangnya tokoh-tokoh tersebut dirangkum, secara otomatis hatinya tegang. Ya, benar. Pukul katanya orangnya tak terima dengan situasi lagi memang hendak terima lagi situasi lagi lawan. Cara lawan bagaimana? Tentu saja secara modern orangnya nak teknik kerja. Benar. Jadi yang perlu terang ketika terpegah tentang perkara Aceh buta terjudkan bahwa Malik Mahmud CS adalah orang-orang yang akan mengkhianati perjuangan Aceh termasuk Mujakir Manaf. Benar. Agar kepu agar tak tutah salah haji dipat salah haji sebenarnya baik nak cepat salah nyo tak pubut Aceh merdeka orangnya baik tak pesalah-pesalah orang nyo Aceh mentang betul. Benar. Tetapi menyedang kata pesalah orangnya di dalam situasi sepupu tentu saja nyogekeun karena tidak puput. Nah sebab cara dan alasan. Dosa lagi dan rakan-rakan tuan. Baik, Assalamualaikum. Saya come back again kan. Setahu saya Aceh tu masa tu dikenal dengan nama Aceh Darussalam. Dalam tahun era 1511 sampai 1945, era tahun 1957 Aceh dikenal sebagai sebuah provinsi yang diikrarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun sejarah digelapkan bahawa saat itu seorang Daud Bureh menyerahkan Aceh bulat-bulat kepada Soekarno. Nah, ini yang menjadi perkara titik awal mesti kita terangkan balik kepada dunia, bukan kepada Jawa, not Jawa, kepada dunia bahawa Aceh tahun 1511 dia telah berdiri sebagai sebuah negara yang sovereignty, bukan bahagian daripada NKRI. 17 Agustus atau Ogos 1945 kemerdekaan Indonesia, right. Lepas tu Aceh penuh menjadi bahagian daripada Indonesia dan menjadi provinsi. Tetapi itu adalah sejarah hitam yang dikelabui oleh pihak Javanis. So, sekarang orang Aceh dah pandai. Dah pandai, kita berdiri satu baris, tegakkan barisan, kita ikrarkan kembali Aceh bukanlah provinsi. Aceh ialah negara or state yang mesti kita gaungkan kepada dunia dengan minda kita yang memang betul-betul dapat bertanggungjawabkan apa yang kita tahu dengan history of Aceh. Okay, then jika dunia tak percaya, lihat apa perjanjian awal Raja-Raja Aceh yang pernah berkoalisi dengan negara-negara luar dunia seperti Amerika Syarikat, pernah melakukan hubungan dagang dengan Turki,
Osmani dengan Saudi Arabia, India, Pakistan dan pelbagai negara lain. Terbukti bahawa Aceh mampu menaklukkan antar benua, apalagi level Asia. Kalau itu kita kembali kita ungkapkan, kita keluarkan kepada dunia dan ada bukti tertulis apakah di library Belanda atau Holland, supaya kita tahu bahawa sejarah itu tak mungkin kita tipu. Okay. So, saya masa ni masih berjuang semampu saya, seboleh saya, kerana saya tak mungkin berkata yang hal tak betul. Saya takut. Apa yang saya kata, saya baca dari literature. So, saya gaungkan kepada pentas dunia. Apa yang saya tahu tentang Aceh, saya gaungkan. Yang tidak saya tahu, saya senyap saja, kerana bahaya. Saya tak nak melebih-lebihkan Aceh, tak nak mengurang-urangkan Aceh. Apa yang saya tahu, ada bukti otentik. At least ada literature yang discussing about Aceh tahun 1511 sampai 1945. Sebelum itu Aceh telah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jelas, Cik. Okey, kita katakan bahawa Indonesia merdeka 1945. Nah, sementara sejarah pejuang kemerdekaan Aceh, Tengku Sidi Tiro, Nyati Umar dan pejuang-pejuang lain itu kan sebelum 1945. Jadi bagaimana dikatakan atau dikategorikan bahwasanya pejuang-pejuang tersebut memperjuangkan Indonesia? Itu saja sudah tidak logis daripada apa yang diceritakan terhadap rakyat Aceh sekarang. Nah, di situ aja nampak pengaruh. Jangankan kita bilang yang Cik bilang tadi, masa kerajaan Sultan Iskandar Muda, masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, yang dimana bahkan Aceh pernah mengakui bahwa Amerika Serikat itu pernah diakui oleh Aceh untuk merdeka, ya kan? Jadi itu kan sebuah bukti bahwa memang negara Aceh itu negara yang berdaulat. Nah, teknik politik yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia ini bisa kita ketahui. Indonesia kan membeli kemerdekaannya daripada Belanda. Jadi yang direkrut adalah orang-orang yang bisa diajak, yaitu orang-orang yang terpengaruh karena semasa itu Daud Bureh menjabat sebagai gubernur militer Aceh setelah sejarah kewalian, ya kan? Karena ada kekosongan. Jadi yang diajak orang itu adalah orang-orang yang terpengaruh juga gitu sekarang. Sekarang yang diincar oleh pihak Indonesia itu tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh pejuang Aceh GAM 1976 sampai 2005. Ini tokoh-tokoh yang utamanya. Sementara rakyat Aceh sendiri tidak mengetahui. Arti kata, Aceh ini sudah diperjualbelikan oleh tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya katakan seperti itu, begitu Pak Mr. Loba-Loba. Baik, terima kasih Brothers Ahmed, Mr. Loba-Loba. Bang Mansa ingin menanggapi tentang tragedi Semenyih dan sederetan peristiwa yang memilukan bagi bangsa kita Islam Aceh. Silakan Bang Mansa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yang terjadi di Semenyih itu memang ada dan nyata, dan ketika itu saya pun berada di situ. Jadi yang kita nak buat itu, kita mau cari teman-teman, rakan-rakan yang boleh buat kerja itu, dan yang boleh kita lakukan itu saya punya prinsip lah macam itu. Kalau boleh kita ajukan benda-benda macam ni ke mahkamah Malaysia atau internasional. Saya sokong itu. Ya, yang lain macam mana? Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ed. Mohon izin tutup mic dulu Mbak Ed. Oke. Oke. Jadi alhamdulillah Bu Armet, Mr. Loba dan Bang Mansa, rakan-rakan Pak Zen yang lain juga saksi ya pada acara, dan Ayah Syik juga saksi pada hari tersebut. Jadi ada 3 orang saksi yang masih hidup di Komal ini pada peristiwa 1998 pada 26 Maret. Jadi ini masih wacana supaya bagaimana tragedi tersebut sekurang-kurangnya ditulis dalam tinta sejarah peradaban Islam Aceh dan dikenang sampai kepada anak cucu kita kelak, insyaAllah. Sekurang-kurangnya kita melakukan memperingati bagaimana pada 1998 bangsa kita memang tidak dihargai dan dibantai kemanapun mereka pergi. Ini sudah seperti kejadian waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Andai kata Rasulullah tidak berhijrah, sah-sah saja. Tapi kenapa Rasulullah berhijrah? Karena untuk menjadi tauladan bagi kita umatnya. Baik, Syarbaini, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Assalamualaikum. Lanjut ya Bang Lun di Imam Tayyib tahu eh? Baik, baik. Alhamdulillah Bang Syarbaini masih lagi tadarus ya. Begitulah misi lomba-lomba di Aceh. Suasana Ramadan di Aceh, orang Aceh bertadarus sampai pagi. Masya Allah, tabarakallah. Corona. Kita kembali ke dalam topik yang sama. Saya pernah berfikir kenapa tak ada orang Aceh yang dia menceburi dunia history of Aceh untuk mengetahui pasti apa yang berlaku era-era tahun 1511 sampai 1945. Kerana kalau ada pakar Aceh yang betul-betul dia faham betul sejarah Aceh sebagai sebuah negara dan dia menulis artikel dibaca oleh orang-orang dunia atau mahasiswa-mahasiswa dunia, ini menjadi semacam keterangan yang pasti. Kenapa saya pasti? Sebab kalau kita bercakap dalam pentas dunia di level-level akademisi dunia, tapi bukan Indonesia, sorry, level Sweden, let's say Belanda, Holland, lepas tu let's say apa lagi macam Perancis, saya rasa tak sangatlah. Amerika Syarikat boleh. Lepas tu Timur Tengah, okay, right. Kita sepatutnya ada representatif Aceh yang mampu bercakap yang pasti tentang Aceh, bahawa Aceh ialah sebuah negara sampai masa ni. Namun yang saya tahu pasti adalah yang sering berkuar-kuar ialah para pembantang gang yang berjuang luar biasa dekat Aceh, tetapi dari intelektual Aceh macam senyap saja. Dia pergi 2 negara, okeylah, dia buat kajian tentang antropologi, tentang sosiologi, tentang politik, tetapi politik dalam konteks yang umum, bukan politik yang mencemuri kepada politik Aceh. Apakah masa ini atau zaman dahulu. Itulah yang menjadi kendala atau hambatan atau barriers. Mengapa kita orang-orang Aceh yang ada luar negara dia tak mengkaji histori, etnografi tentang Aceh. Kalau dia orang betul-betul faham, dia keluar kepada mahasiswa-mahasiswa hebat di dunia, di Harvard, di Cambridge, maka dunia akan geger. Dunia akan tahu, Masya Allah, macam ni ke Aceh. Itulah. Sehingga kalau saya memang diberikan kesempatan ada scholarship, kerana saya memang kajian sosiologi juga, saya mau belajar PhD, saya belajar lagi, mau menekuni sejarah Aceh dan saya berkuar di level dunia. Tapi tak tahulah, hanya Allah yang berkehendak. Macam itu saja. Assalamualaikum.
Tengku Armet nada suji mentang. Bak lu nada le. De. Ni lanjut, dia beres. Pom. Lanjut Mr. Loba-Loba. Okey, awak ni abang-abang ni memanglah orang Aceh pasti kan. So saya nak tanya ni beberapa soalan. Kawasan abang saya tak tahu pasti Bandar Aceh ke, kawasan PD, kawasan North Aceh, Aceh Utara. Apakah ada siapa dia pelaku sejarah yang mengenal pasti Aceh masa tahun 1511 sampai 1945, kerana itu mesti dikomentasikan atau at least dirakam. Itu perlu sebagai bukti sejarah. Sebab saya bukan ada dalam kawasan itu. Kalau saya ada dalam kawasan itu, saya ni telah buat temu juga. Saya telah buat interview. Itu saya. Tapi saya bukan berada dekat ni kan. Saya tak buat apa, tak boleh buat apa. Tapi kalau kita memang nak berjuang, kita ambil balik daripada kebiadaban Jawa, kita mesti berjuang kuat-kuat, dan saya sokong forum ni. Karena forum ni memang for the sake of Allah kita berjuang, bukan untuk menghebat-hebatkan orang Aceh. Aceh memang hebat, dah garanti hebat Aceh. Tetapi hebat kita telah dihancurkan oleh Javanese regime. Jangan kita terlena dengan buayan Prabowo yang mengatakan bahawa Aceh dalam modal. Bullshit. Itu bahasa kiasan politik. Tapi basically dia tak serta-merta memikirkan Aceh. No, dia never hope. Dan pernah berharap kepada orang Jawa, bukan berburuk sangka. Ini fakta. Sebab karakter setiap suku bangsa dekat Indonesia itu beza. Beza sangat. Kita jangan pernah ditipu beberapa kali oleh Javanese, sehingga kita berdoa ada keikhlasan oleh think tanker Aceh yang memang ada niat untuk mewujudkan kembali Aceh sebagai negara dan boleh menggaungkan kepada level dunia dengan cara kita bersatu padu. Saya terpanggil dengan Aceh sebab saya Melayu. Bukan saya bencikan Jawa. Arti macam ni. Jawa ni, to be honest, bukan kata saya, tapi ramai orang kata bangsa suku yang jangan mudah kita tertipu atau percaya sebab dia main belakang. Itu fakta. Dekat Malaysia pun yang saya tengok lah, ramai pendatang-pendatang dari suku ni, dia kata depan macam ni, belakang lain. Dia nusuk dari belakang. So ini fakta. Mak angkat saya dekat Pulau Pinang Butterworth, dia tak pernah percaya dengan Jawa. Dia sewa rumah mak angkat saya 1 tahun, tak bayar lari semua. So we Melayu, Malaysia never trust for Jawa or for Javanese sebab ini fakta. So you tengoklah dekat Johor, GB, keturunan daripada Jawa. Ini bukan nak kita kata Jawa tak elok, tapi ini fakta. You datanglah sini tengok macam mana karakter Jawa dekat GB. Oh, so terrible. So kita berdoa Aceh kembali dapat marwah, kembali berjaya, yang tidak memikirkan tentang Aceh, bawa jauhlah, bawa pulau-pulau terpencil saja, letak tepi, tak payah tarik. Duduk dekat dengan harimau ke, dekat singa ke, tak payah berjauh kita dengan orang-orang Melayu Aceh. Sebab kita perlu Aceh yang betul-betul ikhlas membangun Aceh all side. Macam ada kelompok ni, dalam grup ni, alhamdulillah saya pun senang hati tengok sebab berjuang kerana Allah, bukan kerana kita nak terlihat hebat. Itu sahaja. Assalamualaikum. Ya cik, sebenarnya ada dekat-dekat Aceh sana, dekat Bandar Aceh, Aceh Utara, PD, sebenarnya ada pelaku-pelaku sejarah, masih ada kalau memang kita telusuri. Bahkan ada catatan-catatan juga, yang kemungkinan belum publis. Juga ada juga daripada
pelajar-pelajar yang lagi mencari tentang perkara seluk-beluk sejarah Aceh yang detail. Ini masih dalam pencarian dan ada Cek. Cuman kan di dalam situasi Aceh yang sekarang sebenarnya dia macam ini Cek, sebenarnya Aceh sekarang itu lagi dikuasai atau dipengaruhi oleh elit-elit politik GAM yang mengembalikan Aceh ke dalam bingkai NKRI. Jadi ketika ada orang yang mempublis tentang situasi Aceh sebenarnya, ini dimati kutukan oleh orang-orang tersebut. Kalau kami bilang itu koh pucuk. Adapun yang melakukan kegiatan-kegiatan terhadap pembelaan Aceh, jadi dipotong dengan narasi-narasi sekarang yang dimana untuk apa kita pikirkan yang lalu ini itu campuran-pulin kan. Jadi sekarang kita jalani aja yang ada ini. Jadi begitulah Cek. Jadi tentang perkara pelaku-pelaku sejarah atau orang-orang yang menguasai sejarah tentunya itu masih ada. Cuman kemungkinan harus jadi yang digunakan adalah orang-orang yang ada di Aceh. Bahkan ada inisiatif kalau kita katakan itu penciptaan perang cumbuk kedua. Ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi begitu Cik, semuanya sebenarnya ada, cuman kalau memang istilahnya Cik kadang-kadang mau menelusuri lebih dalam, ya kemungkinan masih bisa, masih ada tokohnya dan masih banyak yang tahu. Begitu Cik. Jadi buat kami generasi yang muda ini, kami hanya mempelajari politik yang sekarang terjadi. Cuman yang kita katakan seperti Cik bilang tadi, politik sebenarnya itu sebuah kewajiban bagi setiap negara untuk mengetahuinya.